Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Martan Padede. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi komunikasi bisnis yang akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Menguasai cara memulai dan mengakhiri presentasi sangat penting. Pembukaan yang menarik dapat menarik perhatian audiens sejak awal dan membangun pesan pertama yang positif. Sementara penutupan yang kuat membantu memperkuat pesan utama. Hal ini juga menunjukkan profesionalisme dan meningkatkan kepercayaan audiens terhadap pembicara. Oke, pertama-tama kita akan menjelaskan memulai presentasi. Manfaat memulai presentasi secara impactful. Yang pertama, menarik perhatian audiens, menciptakan kesan pertama yang positif, meningkatkan antusiasme, menyampaikan tujuan dan manfaat, membangun koneksi dengan audiens, memberikan arahan alur presentasi, meningkatkan efektivitas presentasi. Seperti yang dikatakan oleh teman saya, Gabriel, bahwa ada 6 teknik dalam memulai presentasi. Teknik yang pertama yaitu teknik storytelling. Teknik ini efektif digunakan karena manusia secara alami senang bercerita dan mendengarkan cerita, sehingga informasi yang kita sampaikan akan lebih mudah diingat dan dipahami oleh mereka. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam menggunakan teknik ini? Yang pertama yaitu membuat cerita yang sesuai dengan audiens dan tujuan presentasi. Kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan visualisasi yang kuat. Ketiga, melibatkan emosi audiens secara langsung. Contohnya ketika kita melakukan presentasi bisnis, lebih baik kita menceritakan kisah seorang pelanggan yang terbantu akan produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian, teknik yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan. Teknik ini efektif karena melibatkan audiens secara langsung, sehingga meningkatkan atensi mereka terhadap apa yang kita presentasikan. Tips dalam mengajukan pertanyaan yaitu, yang pertama, membuat pertanyaan yang terbuka. Kedua, jangan terburu-buru dalam menjawab, tapi lemparkan jawaban ke audiens lainnya. Ketiga, berikan jeda setelah kita mengajukan pertanyaan. Keempat, hubungkan pertanyaan yang kita lakukan ke topik yang akan kita presentasikan. Kelima, buatlah pertanyaan dengan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, menampilkan data dan statistik. Ketika memulai presentasi, menampilkan data dan statistik bisa jadi cara yang efektif untuk menarik perhatian audiens. Tapi tentu saja tidak cukup hanya menunjukkan data. Kita harus menyajikannya dengan cara yang mengejutkan dan relevan agar audiens tertarik mengikuti materi selanjutnya. Pastikan data yang dipilih benar-benar relevan dan bersumber dari pihak yang terpercaya. Jelaskan kembali konteks serta makna dari data tersebut agar audiens mudah memahami. Gunakan teknik storytelling untuk menyampaikan data, bukan sekedar membacakannya. Dengan begitu, data akan lebih hidup dan bisa memprovokasi pemikiran audiens. Selanjutnya ada kutipan inspiratif. Selain data, kita juga membuka presentasi dengan kutipan inspiratif. Kutipan yang tepat bisa memberikan kesan mendalam, meningkatkan kredibilitas, serta menciptakan suasana yang positif. Kata-kata bijak dari tokoh terkenal atau kutipan yang menyentuh hati mampu membangkitkan emosi dan membuat audiens tertarik pada materi yang akan disampaikan. Tentu, kutipan harus relevan dengan topik, diambil dari sumber yang kredibel, dan disampaikan dengan ekspresi yang tulus. Jangan lupa juga untuk menjelaskan makna kutipan serta keterkaitannya dengan tema presentasi. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu elemen penting yang sering dianggap sepele tapi mempunyai dampak besar dalam presentasi, yaitu humor. Nah, humor itu ibarat bumbu penyedap. Kalau porsinya pas, presentasi bisa jauh lebih hidup, audiens lebih rileks, dan suasana pun menjadi lebih cair. Bahkan, penelitian juga menunjukkan bahwa humor dapat meningkatkan atensi dan daya ingat dari audiens. Tentu saja, bukan asal melucu. Untuk membuat humor yang efektif, kita perlu mengenal dulu siapa audiens kita dan seperti apa konteks acaranya. Setelah itu, kita perlu memilih jenis humor yang cocok, misalnya humor observasional, pengalaman pribadi yang lucu, atau bahkan sedikit lelucon tentang diri kita sendiri. Setelah itu, kita juga harus menjaga humor agar tetap relevan dan tidak terlalu sering menggunakan humor. Selain itu, kita juga harus menghindari humor yang sensitif. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai visual yang menarik. Nah, dalam sebuah presentasi, visual yang menarik seperti gambar dan video bukan hanya sekedar pemanis, tetapi juga alat yang sangat efektif untuk menarik perhatian audiens dengan cepat. Nah, visual yang tepat bisa membangkitkan rasa ingin tahu, membantu menyampaikan informasi,
dan bahkan membangun koneksi emosional yang kuat dengan audiens. Hasilnya, presentasi jadi lebih berkesan, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah diingat. Tapi tentu saja visual yang ditampilkan harus relevan dengan topik yang kita bahas. Kalau memungkinkan, visual tersebut juga bisa dikaitkan dengan isu-isu terkini yang sedang hangat, agar audiens merasa lebih terhubung dengan konteks presentasi. Kita bisa mulai dengan menampilkan beberapa visual di awal presentasi, baik dalam bentuk gambar maupun video secara kombinatif. Namun, sangat penting juga untuk memastikan bahwa visual yang kita gunakan tidak mengandung unsur yang sensitif atau berbau sara demi menjaga kenyamanan dan etika selama presentasi berlangsung. Untuk mengakhiri presentasi dengan baik, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu berikan kesimpulan, yaitu dengan mengulang kembali poin-poin utama yang sudah disampaikan. Ini membantu audiens untuk mengingat inti dari materi kita. Nah, yang kedua itu berikan ajakan bertindak atau call to action. Jadi artinya kita arahkan audiens untuk melakukan sesuatu setelah presentasi. Misalnya mengubah kebiasaan, mencoba ide baru, atau mengambil tindakan tertentu. Yang ketiga itu buka sesi tanya jawab. Ini menunjukkan bahwa kita terbuka untuk diskusi dan menghargai pendapat audiens. Yang terakhir itu jangan lupa untuk ucapkan terima kasih. Tunjukkan apresiasi atas perhatian mereka dan tutup dengan kesan positif seperti senyuman, kontak mata, dan bahasa tubuh yang percaya diri. Kesan akhir yang baik itu akan membuat presentasi kita lebih diingat. Nama saya Nisarmatikon Viko. Pertanyaan saya adalah, mengapa pemilihan teknik pembuka presentasi yang tepat sangat krusial untuk efektivitas penyampaian pesan secara keseluruhan? Saya akan menjawab pertanyaan mengenai pemilihan teknik pembukaan presentasi untuk efektivitas penyampaian pesan secara keseluruhan. Nah, teknik pembukaan presentasi yang tepat berfungsi sebagai penentu kesan pertama yang mempengaruhi persepsi audiens terhadap pembicara dan materi yang akan disampaikan. Teknik pembuka seperti storytelling, pertanyaan, atau data yang mengejutkan dapat menarik perhatian, membangkitkan rasa penasaran, serta menciptakan keterlibatan emosional audiens. Teknik pembuka yang tepat tidak hanya menjaga fokus audiens, tetapi juga meningkatkan daya ingat terhadap isi presentasi dan membangun kredibilitas pembicara yang pada akhirnya berpengaruh besar terhadap keberhasilan penyampaian pesan yang menyeluruh. Halo, perkenalkan nama saya Aris. Saya izin bertanya, Kak, apa risiko yang mungkin terjadi jika pembicara mengabaikan elemen penutup seperti kesimpulan, call to action, dan ucapan terima kasih dalam presentasinya? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Jika pembicara mengabaikan elemen-elemen penting dalam penutup, maka audiens bisa kehilangan arah dan pesan utama yang ingin disampaikan. Tanpa kesimpulan, audiens mungkin kesulitan memahami isi dari materi. Tanpa call to action, presentasi bisa kehilangan dampak atau dorongan konkret yang seharusnya menggerakkan audiens untuk bertindak. Selain itu, tanpa ucapan terima kasih dan penutupan yang positif, pembicara akan kehilangan kesempatan untuk meninggalkan kesan profesional dan menghargai audiens yang bisa menurunkan tingkat kepuasan dan kepercayaan terhadap pembicara. Aku mau tanya, Kak. Apakah semua teknik pembuka presentasi itu cocok untuk semua audiens dan semua topik yang dibawakan? Mungkin boleh Kak minta penjelasannya? Nah, di sini aku akan menjawab pertanyaan, yaitu apakah semua teknik pembuka presentasi itu cocok untuk semua audiens. Jawabannya itu tidak semua cocok ya, karena misalnya nih, humor itu efektif di presentasi yang informal atau yang ditujukan untuk kalangan muda, tapi bisa dianggap tidak profesional jika digunakan dalam forum yang formal atau akademik gitu. Lalu teknik storytelling juga itu sangat efektif untuk topik-topik yang humanis atau sosial, tetapi bisa kurang tepat jika topik terlalu teknis gitu, dan audiens mengharapkan data yang konkret. Oleh karena itu, pemilihan teknik harus mempertimbangkan karakteristik audiens, konteks acara, dan tujuan presentasi untuk memastikan keterhubungannya dan relevansinya. Terima kasih atas